Halo semuanya, selamat datang di Sun Smoker, channel kebanggaan dede-dede gemes. Ya ampun, halo cuy, apa kabar? Gue doain semoga kalian semua tetap sehat dan terus dengerin suara gue ya welelelele. Dan kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Old atau Tua, di mana film ini menceritakan tentang satu perusahaan farmasi yang memilih manusia secara random untuk dijadikan subjek percobaan atas penemuan obatnya. Dan parahnya mereka menawari calon subjek dengan liburan ke resort plus pantai pribadi, di mana tanpa disadari saat mereka ke pantai waktu terus berjalan dengan kecepatan 100 kali lipat. Kira-kira gimana para manusia yang dijadikan subjek ini? Apakah ada yang berhasil keluar dari pantai itu? Oke deh, daripada penasaran kita langsung saja intro. Guy Kappa, istrinya bernama Priska, dan anak-anak mereka yang bernama Maddox dan Trent berkendara menuju resort untuk berlibur. Sesampainya di sana, para staf dengan senang hati menyambut mereka. Asisten hotel mereka yang bernama Madrid memberi mereka koktail selama datang dan membawa anak-anak ke tempat permen dan minuman. Di sana, anak-anak bertemu dengan Idlib, keponakan manajer resort. Kemudian mereka pergi ke pantai. Trent dan Idlib berkeliling dan memperkenalkan diri kepada tamu-tamu lain. Saat bermain game kejujuran, Idlib mengaku tidak punya teman. Trent bersikeras bahwa mereka adalah teman dan mereka dapat tetap berhubungan, bahkan setelah dia meninggalkan resort. Malam itu, Guy dan Priska membahas hubungan mereka. Liburan itu seharusnya menjadi yang terakhir sebelum mereka bercerai. Guy berharap Priska akan mempertimbangkan kembali perceraiannya, mengingat kondisi medisnya yang baru-baru ini mereka temukan. Namun Priska bersikukuh bahwa kondisinya tidak berhubungan dengan kegagalan pernikahan mereka. Anak-anak mendengarkan orang tua mereka berdebat dari ruangan lain. Kemudian, Maddox merayu Trent untuk bermain, agar dia tidak kesal dengan orang tuanya. Trent membuka surat dari Idlib dan menguraikan kodenya, mengungkapkan bahwa Idlib menantangnya untuk mengikuti kontes makan es krim. Kemudian scene berpindah ke pantai, di mana ada seorang wanita yang sengaja membuka pakaiannya untuk menarik perhatian teman laki-lakinya. Di pagi hari, pengelola resort merekomendasikan area pantai pribadi kepada keluarga Kappa. Setelah berbicara dengan mereka, manajer yang melihat Idlib pun langsung menariknya. Tamu lain, Patricia, mulai kejang-kejang. Suaminya, yaitu Jarin, dan tamu lain seorang ahli bedah bernama Charles segera membantunya. Akhirnya Patricia pulih dan Madrid menawarkan minuman untuk menenangkannya. Kemudian keluarga Kappa menunggu di van karena akan pergi ke daerah terpencil. Saat di sana, Trent memperhatikan bahwa Idlib meninggalkan catatan lain di tasnya. Kemudian ada beberapa orang yang bergabung dengan mereka. Ada Charles, Agnes, Crystal, dan putri mereka yang bernama Kara. Sopir membawa mereka ke area pribadi dan memberi mereka barang-barang piknik untuk perjalanan mereka. Sopir memberi arahan untuk pergi ke pantai, sekaligus memberitahu mereka bahwa dia akan menjemput mereka pada jam 5 sore. Para tamu menikmati perjalanan menuju pantai, melewati hutan, lorong tebing yang sempit, hingga akhirnya sampai di pantai pribadi itu. Saat menyiapkan payung pantai mereka, Charles melihat pria lain di dekatnya, jadi dia memasangnya di tempat lain. Ketika Crystal membuka baju renangnya, Charles melihat ke arah pria itu, merasa tidak nyaman karena dia melihat istrinya. Anak-anak menikmati pantai, sementara Priska membaca buku di tepi pantai. Maddox memperhatikan tamu lain dan mengenalinya sebagai rapper yang dikenal sebagai mid-size sedan. Maddox sangat senang dengan rapper itu, tetapi Guy menyuruhnya meninggalkannya sendirian karena dia mungkin sedang berlibur. Kemudian Kara terikat dengan anak-anak Kappa, dan di sore hari anak-anak menjelajahi pantai dan menemukan barang-barang bekas hotel di pasir. Saat bermain petak umpet, Trent bersembunyi di balik batu besar ketika sebuah tubuh tiba-tiba melayang ke arahnya. Charles dan Guy mengambil wanita itu sementara Priska membawa anak-anak pergi dari tempat kejadian. Sedan mendekati mereka saat hidungnya berdarah. Dia mengatakan bahwa wanita yang meninggal itu adalah temannya. Agnes mengeluh merasa tidak enak badan karena situasi tersebut. Trent juga mengeluh bahwa pakaiannya tidak nyaman, jadi Priska menyarankan untuk melonggarkannya. Charles mencoba menghubungi resort tapi tidak ada yang mengangkatnya. Tiba-tiba Patricia dan Jarin tiba, jadi Guy bersikeras untuk mengejar sopir resort. Namun Jarin mengklaim bahwa sopirnya sudah pergi. Mereka menjelaskan bahwa mereka menemukan mayat di pantai dan Charles menuduh Sedan telah menghabisi wanita itu karena saat itu hidungnya berdarah dan menyimpulkan bahwa wanita itu telah membela diri.
Perdebatan terhenti ketika Crystal memanggil Charles untuk membantu ibunya. Jarin pun berjalan kembali ke lorong tebing, berharap mendapat bantuan dari orang lain. Tapi saat melangkah masuk, tiba-tiba dia pusing. Dan beberapa menit kemudian Jarin terbangun di pantai. Patricia menjelaskan bahwa dia tersandung saat keluar dari tebing dan nampaknya kesakitan sebelum pingsan. Melihat kejadian itu, Charles segera memeriksa ibunya. Tapi Agnes bersikeras bahwa dia baik-baik aja. Dan Charles harus fokus membantu orang lain. Priska menghampiri Charles dan meminta bantuan tentang Trent. Tapi Charles bersikeras Trent baik-baik aja, melihat bahwa dia bermain dengan Kara dari kejauhan. Akhirnya Charles dan Priska berjalan ke arah anak-anak, tetapi Crystal memanggil suaminya kembali karena Agnes telah berhenti bernafas. Charles mencoba untuk menyadarkan ibunya tetapi tidak berhasil. Dia pun akhirnya berduka atas kematian ibunya, berpikir bahwa jantungnya berhenti karena syok. Patricia dan Jarin memperkenalkan diri kepada Trent dan Mad Dog untuk mengalihkan perhatian anak-anak. Jarin berasumsi bahwa Trent berusia 11 tahun, tetapi bocah itu mengklaim bahwa dia baru berusia 6 tahun. Mad Dog bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi Jarin berpikir anak-anak hanya bermain-main dengan mereka. Priska terkejut setelah melihat anak-anaknya tumbuh dewasa secara tiba-tiba, dan Charles melihat Sedan berlari ke arah tebing. Dia pun mengejarnya, tetapi begitu mereka di dalam, kedua pria itu menjadi bingung. Tiba-tiba mereka berdua bangun di tepi pantai. Priska bersikeras bahwa mereka harus membawa anak-anak ke rumah sakit. Jadi mereka berencana untuk mencari jalan keluar lain dari pantai. Para orang dewasa mencoba melewati tebing lagi, tetapi mereka semua pingsan. Priska ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi pada anak-anak mereka, termasuk Kara. Dia bersikeras agar Charles memeriksa anak-anak, tetapi sebaliknya mereka menyaksikan Charles menyayat Sedan di pipi. Charles mengira bahwa pria itu akan menyakitinya. Lalu setelah sadar, ia pun meminta maaf. Jarin memeriksa luka Sedan dan ternyata lukanya sudah sembuh. Bahkan bekasnya juga sudah hilang. Karena panik, Sedan akhirnya menceritakan dia pergi berlibur karena saat ini dia sedang sakit. Lalu ia bertemu dengan wanita di resort. Dan setelah mereka berbicara tentang penyakit mereka, akhirnya mereka berenang di pantai. Dan saat itulah terakhir kali dia melihatnya. Kemudian Charles menegaskan bahwa semua anak-anak tiba-tiba tumbuh dewasa. Anjing Agnes juga tiba-tiba meninggoy. Sementara orang dewasa mencoba mencari cara lain untuk keluar dari pantai. Sedan bercerita kepada Mad Dog bahwa nama aslinya adalah Brandon dan bahwa dia baru-baru ini didiagnosis dengan kondisi darah yang langka. Patricia, yang seorang psikolog, mengumpulkan semua orang untuk mencari tahu mengapa mereka ada di sana. Selama ini, Guy mengungkapkan bahwa Priska memiliki tumor perut yang mengejutkan anak-anak mereka. Jarin adalah seorang perawat dan dia memeriksa tumornya, tetapi dia tiba-tiba pingsan. Charles merasakan tumornya di perut dan menyadari bahwa tumor itu lagi tumbuh. Charles menyarankan untuk memotong tumornya sekarang, tetapi Guy ragu-ragu mengetahui bahwa tumor itu bisa membunuh Priska, dan akhirnya dia setuju. Tepat sebelum membuat sayatan, Charles tiba-tiba berbicara tentang sebuah film. Crystal pun menyuruhnya untuk fokus, jadi dia memotong kulit Priska, tetapi lukanya segera menutup. Jarin pun menyarankan untuk mencoba lagi, dan mereka menahan kulitnya agar tidak menutup. Karena Charles terus bertingkah aneh, jadi Jarin memimpin operasi. Setelah mereka mengeluarkan tumor itu, tubuh Priska kembali sembuh. Dan setelah beberapa waktu, Priska pun bangun. Sementara itu, Sedan memeriksa tubuh temannya dan terkejut saat menemukan bahwa tubuhnya telah membusuk. Seolah-olah dia sudah mati setidaknya selama 7 tahun. Mengingat hal ini, mereka menyimpulkan bahwa waktu berbeda di pantai. Priska menghitung bahwa setengah jam di pantai membuat mereka menua selama kurang lebih 1 tahun. Jarin menambahkan anak-anak selalu kelaparan karena berada di masa pertumbuhan. Dia berteori bahwa bebatuan di sekitar pantai mempercepat proses sel mereka. Dengan demikian mereka pingsan ketika mereka pergi karena tubuh mereka tidak dapat menyesuaikan kembali ke tahap normal mereka. Dia menyarankan berjalan perlahan ke tebing untuk memungkinkan tubuh mereka menyesuaikan diri dengan kecepatan waktu. Sementara mereka mendiskusikan hal ini, Trent dan Kara menghabiskan waktu di tenda, berbagi perasaan satu sama lain. Ketika mereka meninggalkan tenda, mereka telah tumbuh sebagai orang dewasa yang membuat orang-orang lain menjadi takut. Dan Kara tiba-tiba hamil. Mad Dog mencoba menenangkan mereka saat Jarin menghitung bahwa Kara akan segera melahirkan. Charles terus mengoceh tentang film. Jarin menyuruh Kara berbaring di atas selimut. Dan beberapa menit kemudian Kara ketakutan karena bayinya akan segera lahir.
Kristal yang panik akhirnya berlari ke tebing, berharap mendapatkan bantuan. Tapi seperti biasa, begitu masuk tebing dia langsung pingsan. Pada saat dia bangun, bayinya udah lahir. Semua orang menjadi tenang setelah mendengar tangisan bayi itu. Namun tangisan segera berhenti dan bayi pun meninggoy setelah beberapa detik tidak makan. Tren meronta-ronta marah, sementara Kara menangis kaget. Kristal pun memohon suaminya untuk membantu mereka melarikan diri, tetapi Charles terus bersikap acuh tidak acuh. Tiba-tiba dia mengeluarkan pisaunya dan mengancam Jarin untuk keluar dari sana. Dia kemudian menoleh ke Kristal dan menyuruhnya untuk pakai make up. Kok sempet-sempet mas ngekon bojone make upan, walah. Karena bingung, Kristal pun akhirnya melarikan diri dan Mad Dog menemukan Kristal menangis sendirian. Di sana Kristal bercerita bahwa dia pernah jatuh cinta dengan seorang pria bernama Giuseppe, sebut saja Marty. Tapi dia tidak tampan atau kaya, jadi dia meninggalkannya. Dia mengakui bahwa dia telah memikirkan Giuseppe sejak mereka tiba di pantai. Percakapan mereka terganggu oleh teriakan Patricia. Charles berulang kali menusuk sedan lalu pergi dengan santai. Jarin dan Guy perlahan-lahan mengambil pisau itu dari Charles untuk menghindari sesuatu yang lebih membahayakan. Dan menjelang senja, Jarin memutuskan untuk berenang ke laut untuk mendapatkan bantuan. Dia mencium Patricia dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Sambil menunggunya, Guy menyadari bahwa mereka semua memiliki anggota kelompok yang sakit. Priska menceritakan bahwa dia menemukan tempat ini setelah mengikuti undian di apotek. Resort yang memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk perjalanan udara. Resort ini dapat membuat mereka menghilang tanpa jejak. Kemudian Mad Dog bertanya pada ibunya tentang perceraian. Priska pun mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan mereka untuk menyelamatkan mereka dari penyakitnya. Tetapi Mad Dog menyangka bahwa Priska telah berselingkuh. Priska mengakui hal ini, menghancurkan hati putrinya. Dia meyakinkan Mad Dog bahwa sekarang dia berubah pikiran. Tetapi Mad Dog mengklaim bahwa dia perlu waktu untuk memilah-milah perasaannya. Mad Dog pun berjalan ke laut untuk menenangkan emosinya. Dan saat dia merasakan ombak di punggungnya, dia menemukan tubuh Jarin. Guy dan Tren membawa Jarin ke pantai tapi sudah terlambat. Patricia berduka atas suaminya. Mereka mengira bahwa berenang ke laut akan menyebabkan kematian. Tren dan Kara menjauh dari kerumunan. Mereka ingin berjuang untuk keluar dari pantai itu, karena kalau tidak mereka akan mati. Untuk mengurangi kesedihannya, Tren mengambil tubuh bayi mereka dari Kara dan menguburnya di pasir. Saat Tren menguburnya, Kara memulai memanjat tebing. Tren mencoba mengejarnya tetapi orang tuanya menghentikannya. Kara bersikeras bahwa dia harus mencoba melarikan diri dari pantai. Saat akan sampai di puncak tebing, tiba-tiba Kara berhenti. Tren mengira bahwa Kara akan pingsan, dan benar saja, tak lama kemudian Kara pun terjatuh. Tren sangat hancur ketika melihat tubuh Kara yang sudah tidak bernyawa. Karena putus asa, Patricia mengikat beberapa mainan apung berharap itu akan membuatnya mengapung saat dia berenang. Namun tiba-tiba dia pingsan dan mulai kejang-kejang. Hingga akhirnya dia pun meninggoy juga. Saat melihat tubuh Patricia, pandangan Guy mulai kabur. Usianya yang semakin menua membuat matanya semakin memburuk. Sementara itu, Kristal mencari putrinya. Ia tidak tahu bahwa Kara udah meninggoy. Kristal melihat punggungnya bungkuk karena kekurangan kalsium. Menjelang malam, Guy akhirnya mengungkapkan kepada Priska bahwa dia melihat pesan teks dari selingkuhannya. Guy tidak marah, tetapi dia malah mencaci pria selingkuhannya itu. Priska meyakinkan bahwa dia ingin tinggal bersamanya sekarang. Saat mencari barang-barang yang dibuang di pantai, Mad Dog menemukan buku catatan yang penuh dengan teori-teori tentang pantai ini. Buku itu menjelaskan bahwa magnet di pantai dan mineral khusus di dalam bebatuan menyebabkan penuaan sel dengan cepat. Mendengar ini, Tren membayangkan bahwa mereka dapat melarikan diri jika mereka dapat membuat pelindung logam seperti yang digunakan dalam sinar X untuk mencegah magnet mempengaruhi mereka. Dia melihat ke bukit terdekat. Di sana ada sesuatu yang bersinar, dan ia menyangka bahwa itu adalah kamera yang merekamnya. Dan di malam hari, Guy mendengar sesuatu dari kegelapan, tetapi Priska yang perlahan kehilangan pendengarannya tidak menyadarinya. Tiba-tiba Charles datang dan menyerangnya. Charles takut bahwa Guy akan memberitahu polisi bahwa dia membunuh Sedan. Karena Guy kehilangan penglihatannya, jadi dia tidak bisa melawan. Priska pun mencoba melindungi suaminya, tetapi suaminya mendorongnya dan menyuruhnya untuk menjaga anak-anak tetap aman. Priska pun menemukan anak-anak dan menyuruh mereka bersembunyi. Mad Dog dan Tren bersembunyi di dalam gua. Kemudian mereka bertemu Kristal yang sedang menangisi kondisinya.
Crystal melempar batu ke arah mereka dan bersikeras bahwa mereka tidak harus melihatnya. Setelah memastikan bahwa Kara udah meninggoy, dia berduka dan kemudian mengangkat batu yang berat untuk dilemparkan ke Trent. Namun tulangnya patah dan kemudian membaik dengan kondisi yang salah. Crystal terus meronta-ronta saat tubuhnya hancur sampai akhirnya jantungnya berhenti. Di luar, Priska menemukan senjata dan melawan Charles. Lukanya pun sembuh, tetapi karat dari pisau Priska dengan cepat meracuni darahnya. Racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya sampai dia meninggoy. Trent dan Mad Dog bergabung dengan orang tua mereka di dekat api unggun, menjadi satu-satunya yang selamat. Beberapa jam kemudian, Priska dan Guy tampak tua, jadi Trent dan Mad Dog melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tetap nyaman. Guy lupa apa yang dia dan istrinya pertengkarkan, jadi dia tidak peduli lagi. Kemudian mereka berdamai sebelum akhirnya mereka meninggoy. Di pagi hari, Trent dan Mad Dog bertambah tua. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba pergi. Tetapi Trent memutuskan untuk membuat istana pasir terlebih dahulu sebelum pergi dari pantai. Saat membangun istana pasir, Trent mengingat pesan kode yang diberikan Idlib kepadanya, dan Mad Dog menyuruhnya untuk memecahkan kode tersebut. Ketika Trent memecahkan kode pesan itu, dia membaca bahwa pamannya Idlib tidak menyukai karang. Berpikir bahwa itu adalah petunjuk, Trent bertanya-tanya apakah karang akan melindungi mereka. Akhirnya mereka berenang ke laut dan menemukan sebuah terowongan dengan karang di dindingnya. Mereka berenang ke dalam terowongan itu, tapi baju Mad Dog tersangkut. Trent mencoba menyelamatkan saudara perempuannya itu. Sementara itu, pengemudi resort melihat laut dari kamera. Dia tidak melihat Trent dan Mad Dog keluar dari air. Jadi, dia melaporkan melalui telepon bahwa mereka telah tenggelam. Dia menyimpulkan bahwa subjek percobaan ke-73 semuanya meninggoy. Kemudian pengemudi menuju ke fasilitas penelitian untuk perusahaan farmasi bernama Warren. Seorang ilmuwan bernama Sydney melaporkan kepada manajer resort bahwa sebagian besar data tamu sebelumnya telah dihapus, tanpa meninggalkan jejak bahwa mereka mengunjungi resort. Manajer berdoa untuk para subjek percobaan yang telah meninggoy. Dia kemudian meyakinkan para pekerja bahwa mereka telah menghasilkan obat-obatan yang menghemat biaya percobaan karena penemuan pantai. Sydney kemudian memberitahu bahwa mereka memberikan obat kejang Patricia melalui koktail sambutannya tadi. Obat itu secara efektif mencegah kejangnya saat Patricia ada di pantai selama 16 tahun. Karena itu mereka sekarang dapat mempercepat distribusi obat. Perusahaan menggunakan efek pantai untuk melakukan uji klinis dalam beberapa jam yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun. Kembali ke resort, manajer menemukan Idlib menunggu temannya. Dia bersikeras bahwa Trent dan Mad Dog sudah pulang. Jadi dia menyarankan dia berteman saja dengan anak-anak lain di resort itu. Sementara itu, seseorang mendekati petugas polisi yang sedang berlibur di resort. Pria itu menyerahkan buku catatan kepada petugas polisi itu. Sementara manajer resort menyambut tamu baru yang ingin dia gunakan sebagai subjek percobaan baru. Madrid menawarkan koktail selamat datang. Tetapi seseorang menjatuhkan minuman dari tangannya. Yang mengejutkan mereka, ternyata Trent dan Mad Dog telah tiba di resort. Petugas polisi telah mengkonfirmasi orang-orang yang tercantum dalam buku catatan hilang. Idlib mendekati Trent dewasa dan setelah melihat pesan berkode yang dibawa Trent, ia pun membenarkan jika mereka adalah temannya. Ternyata Trent dan Mad Dog berhasil melarikan diri. Mereka sempat muncul di permukaan untuk mendapatkan udara dan kembali berenang menjauh dari pantai. Dengan bantuan petugas polisi, perusahaan farmasi telah ditutup. Sementara Trent dan Mad Dog akan dikirim ke bibi mereka. Dan Mad Dog optimis bahwa mereka akan baik-baik aja. Dan filmnya pun tamat. Endingnya haru ya coy. Akhirnya mereka selamat gitu. Tapi meskipun mereka Trent dan Mad Dog ini berhasil keluar dari pantai, mereka harus kehilangan orang tuanya. Dan mereka menyaksikan orang tuanya menjadi tua dengan sangat cepat gitu. Belum lagi kondisinya yang tiba-tiba menua, ya kan? Kalau bisa disimpulkan, kita bisa belajar satu hal dari film ini, yaitu jangan mudah percaya dengan iming-iming yang menyenangkan. Iming-iming barang murah dan iming-iming apapun itu, jika kalian tidak mau bernasib sama seperti Trent dan Mad Dog. Gak sih, sebenarnya yang bisa kita ambil dari sini adalah hargailah waktu gitu coy. Jadi selambat-lambat apa lagi gimana ya? Jadi waktu itu berharga coy. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sekalian gunakan sekarang. Jangan malesan, jangan apapun yang kalian kejar sekarang juga bangkit dan langsung tidur lagi. Emang undur-undur. See you next time dan dadah. Maaf gua ngawur.